Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati Bapak Khairul Tanjung, Chairman CT Corps, pimpinan Transmedia Institute, Bapak Didik Rahbini, rekan-rekan media, dan semua yang hadir. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah dan karunia-Nya kita dapat bersama hadir di tempat ini dalam keadaan baik dan sehat. Saya terima kasih juga kepada Transmedia Institute yang telah mengundang saya. Saya senang dapat hadir di tengah-tengah rekan-rekan jurnalis untuk menyampaikan pandangan mengenai evaluasi kebijakan ekonomi syariah di Indonesia 2021 dan prospeknya di 2022. Tapi lebih dari itu saya merasa saya terima kasih kepada Pak Khairul karena saya ini 20 tahun jadi keluarga CT Corp. Dan saya sering Jumatan di sini bersama Pak Khairul. Dan saya sering makan di lantai 19. Jadi saya ini hari ini balik kandang. Ketemu kembali dan alhamdulillah saya tidak tahu Allah menentukan. Tahu-tahu saya jadi wakil presiden. Padahal dulu saya bicara dengan Pak Khairul ya soal agama, soal syariah. Tapi ternyata kalau Allah menghendaki bisa saja yang bergerak di bidang keagamaan tahu-tahu jadi wakil presiden. Ini kan namanya bahasa agamanya ini bimasyiatillah wa qudratih, kehendak Allah dan kekuasaan Allah. Selama masa pandemi, sektor ekonomi dan keuangan syariah mampu menunjukkan daya tahannya dan kinerjanya yang tetap positif. Pertama, dilihat dari beberapa capaian pada sektor industri produk halal, antara lain misalnya pertumbuhan positif sektor pertanian, makanan halal, fashion muslim, dan kosmetik halal. Bank Indonesia per Agustus 2021 mencatat kenaikan transaksi e-commerce industri halal mencapai 20% year on year. Peresmian 3 kawasan industri halal KIH dan 11 KIH lainnya sedang dipersiapkan. Pemerintah juga terus mengembangkan skema insentif untuk menarik banyak investor dalam operasionalisasi dan pengembangan kawasan industri halal. Kodifikasi dan integrasi data produk halal dengan transaksi perdagangan ekspor impor juga telah final usai rapat pleno kemarin KNKS Selasa lalu. Saya menyaksikan penandatanganan perjanjian
perjanjian kerjasama antara KNDKS dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dengan Lembaga Nasional Single Window LNSW, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH. Pemerintah juga menetapkan tarif layanan BPJPH 0% untuk layanan sertifikasi usaha mikro dan kecil untuk UMKM sebagai bentuk penguatan halal assurance system. Yang kedua, sektor industri keuangan syariah turut menopang pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di tengah pandemi, yaitu tercapai stabilitas penyaluran pembiayaan dan nilai aset dana pihak ketiga serta fundamental pasar modal syariah dan industri keuangan non-bank yang terjaga baik. Pertumbuhan total aset keuangan syariah sebesar 17,3% year on year dengan nilai lebih dari 1.900 triliun per September 2021 menurut Otoritas Jasa Keuangan. Green Sukuk yang diterbitkan pemerintah pun kembali meraih penghargaan Climate Bond Award 2021. Sukuk negara mampu menjadi salah satu sumber pembiayaan andalan, sekaligus juga memberi manfaat besar dalam pengembangan proyek hijau berbasis syariah. Dan ketiga, sektor dana sosial syariah bahkan mampu berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional. Pengumpulan zakat dan wakaf terus meningkat dengan didukung penggunaan platform digital. Jika pada 2016 zakat infak sedekah yang terhimpun masih senilai 5 triliun, maka pada 2020 nilainya mencapai 12,7 triliun. Maka dan diprediksi bertambah menjadi 17,3 triliun pada tahun 2021. Yang keempat, sinergi penguatan kapasitas pelaku usaha syariah dan pengembangan UMKM industri halal antara lain dilakukan dengan melibatkan KNEKS, BPJPH dan 12 sahabat UMKM dari inkubator, lembaga keuangan syariah, penyedia jasa logistik hingga platform marketplace. Terakhir, capaian ekonomi dan keuangan syariah ini tak lepas dari penguatan ekosistem pendukung, utamanya terkait aspek literasi. Survei Bank Indonesia menunjukkan literasi ekonomi dan keuangan syariah nasional 2021 naik menjadi 20,1% dari sebelumnya sebesar 16,3%. Naik dari kenaikan ini perlu kita syukuri, tapi tentunya masih jauh, masih perlu untuk kita dorong karena baru 20,1%. Pemerintah melalui KNDKS juga terus meningkatkan literasi melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pemberian dukungan riset kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, juga sudah ada kerjasama dengan KNKS, penyusunan konsep penghargaan ekonomi syariah kepada kepala daerah yang berhasil majukan ekonomi dan keuangan syariah, dan penerbitkan berbagai buku terkait ekonomi syariah. Hadirin yang saya banggakan, kita semua menyambut baik aktivitas ekonomi syariah yang mulai kembali normal, baik indeks keyakinan konsumen, maksud saya ekonomi masyarakat ya,
ekonomi masyarakat yang mulai kembali normal, baik indeks keyakinan konsumen, indeks penjualan retail maupun Purchasing Manager Index PMI manufaktur meningkat. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 akan mencapai 4,7% sampai 5,5%. Saya meyakini sektor ekonomi dan keuangan syariah juga mampu tumbuh lebih baik di tahun depan. Namun optimisme ini memang perlu didukung dengan penguatan sinergi, partisipasi aktif semua pihak, serta terobosan-terobosan kebijakan yang inklusif, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Nah, ke depan pemerintah berupaya untuk memperkuat arah kebijakan dan rencana aksi ekonomi dan keuangan syariah, seperti penguatan ekosistem halal value chain, terutama sektor pertanian, terintegrasi makanan halal dan fashion muslim. Dan percepatan perluasan implementasi halal assurance system untuk percepatan sertifikasi halal pelaku UMKM, penguatan transformasi pengelolaan dana sosial syariah yang terintegrasi dan terdigitalisasi, termasuk perluasan penyaluran cash wakaf, link sukuk atau CWLS, kemudian penerapan pembiayaan kreatif syariah melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU, serta implementasi layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan. Penguatan infrastruktur pendukung ekonomi dan keuangan syariah meliputi penguatan pelaku usaha syariah, konsolidasi sumber pembiayaan syariah, peningkatan kualitas SDM syariah, penguatan regulasi, dan juga peningkatan literasi masyarakat. Hadirin yang saya hormati, kinerja baik ekonomi dan keuangan syariah Indonesia adalah buah dari sinergi dan kolaborasi intensif banyak pihak, kerja berjamaah, kerja bareng-bareng dari semua pihak, kemudian dukungan otoritas dunia usaha, akademisi, organisasi dan tokoh-tokoh masyarakat, serta juga tentu insan media yang peranannya juga tidak kecil. Kemarin juga saya meresmikan Pusat Halal Universitas Indonesia. Jadi perguruan tinggi juga hampir semua semakin terlibat. Dan sebagai ujung tombak informasi yang akurat dan sumber edukasi yang mencerdaskan masyarakat, peran media massa sangat penting di dalam peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah masyarakat. Saya mengajak keluarga besar Transmedia untuk aktif meningkatkan literasi, edukasi, riset maupun publikasi strategis sehingga semakin memperkaya literatur ekonomi dan keuangan syariah, utamanya dari sudut pandang media. Dan saya kira Pak Khairul Tanjung bahkan juga sudah memulai membangun bank syariah, Bank Mega sejak awal, dan saya sudah bersama-sama beliau mengembangkan ekonomi syariah. Terima kasih dan kita harapkan tentu akan lebih. Semoga sinergi dan kolaborasi yang baik
antara pemerintah, media, dan pemangku kepentingan lainnya dapat terus ditingkatkan. Mari bersama-sama kita wujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia pada tahun 2004. Jadi kita ingin Indonesia ini menjadi pusat keuangan ekonomi dan keuangan syariah, menjadi pusat produk halal terbesar di dunia, dan menjadi pusat keuangan syariah dunia. Ini cita-cita dan juga sudah disampaikan oleh Presiden. Karena itu potensi-potensi yang besar ini harus kita kembangkan, dan itu sangat mungkin, sangat bisa, karena potensi Indonesia cukup besar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan inayahnya dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.